Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas Simplicia tentang daun salam. Langsung aja kita ke videonya. Sebelumnya, apa sih Simplicia itu? Simplicia merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Simplicia dapat berupa Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral atau pelikan. Polyanthifolium dengan nama lain daun salam memiliki nama tanaman asal Syzygium polyanthum dan Eugenia polyantha dengan nama famili Myrtaceae. Polyanthifolium mengandung minyak atsiri, tanin, dan flavonoid. Kandungan zat berkhasiat tersebut membuat daun salam dapat dimanfaatkan sebagai penurun kolesterol, pengobatan hipertensi, dan anti diare. Daun salam memiliki bau aromatik yang lemah dan rasa yang kelat. Bagian yang digunakan pada daun salam adalah daunnya. Penyimpanan dilakukan dalam wadah tertutup baik, terlindungi dari cahaya matahari. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pembuatan Simplicia. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Tanaman obat yang sudah dipanen, selanjutnya dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan. Setelah ditentukan, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu sortir basah. Tahapan ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran yang terdapat pada tanaman yang baru dipanen, dan memisahkan bagian tanaman lain yang tidak diperlukan karena bahan baku harus benar dan tidak tercampur. Bahan baku Simplicia juga dibersihkan dari serangga, cendawan, tanah, kerikil, ataupun kotoran lainnya. Tahapan yang ketiga yaitu pencucian. Proses pencucian harus menggunakan air bersih agar tanah atau kotoran lain yang melekat dapat hilang. Penggunaan air akan mempengaruhi jumlah mikroba awal pada Simplicia. Jika air yang digunakan kotor, maka jumlah mikroba pun akan menjadi semakin banyak. Sumber air yang dapat digunakan dapat berasal dari sumber mata air keran, ataupun air pump. Setelah dicuci, bahan Simplicia ditiriskan agar air Simplicia cepat kering. Untuk Simplicia batang, akar, maupun buah dapat dilakukan pengupasan terlebih dahulu lalu dicuci dengan air bersih. Tahapan yang selanjutnya yaitu ada perajangan. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat proses pengeringan. Perajangan dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin perajang, sehingga diperoleh ketebalan yang sesuai. Jika perajangan terlalu tebal, maka proses pengeringan akan menjadi lebih lama dan ada kemungkinan ditumbuhi jamur dan membusuk. Tetapi, jika terlalu tipis, akan mengakibatkan rusaknya atau hilangnya zat berkhasiat yang terkandung di dalamnya, terutama untuk zat yang mudah menguap. Setelah perajangan, tahap selanjutnya yaitu pengeringan. Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air, mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, mencegah proses enzimatik agar Simplicia tidak rusak atau menurun mutunya, serta memudahkan dalam penyimpanan. Menurut persyaratan obat tradisional, pengeringan dilakukan sampai kadar air tidak lebih dari 10%. Pengeringan dapat dilakukan dengan oven, dengan cahaya matahari langsung, dengan diangin-anginkan, atau di bawah sinar matahari tidak langsung. Pengeringan di bawah sinar matahari tidak langsung ditutupi dengan kain hitam untuk menghindari penguapan yang terlalu cepat dan paparan sinar UV matahari. Tahapan Simplicia selanjutnya setelah pengeringan yaitu sortir kering. Simplicia yang sudah dikeringkan disortir kembali agar kotoran atau bahan organik asing yang ada pada saat pengeringan dapat dipisahkan. Proses ini dilakukan sebelum Simplicia dibungkus untuk disimpan dan dapat dilakukan secara manual ataupun mekanik. Tahapan selanjutnya yang terakhir yaitu pengemasan. Setelah disortir kering, Simplicia kemudian dikemas bertujuan agar tahan lama dan tidak tercampur antara Simplicia yang satu dengan yang lainnya. Penyimpanan harus teratur dan rapih, dan harus diberi label yang memuat identitas Simplicia tersebut. Demikian tahapan-tahapan dalam pembuatan Simplicia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.